Perkenalkan saya dengan Dr. Hari Gustian, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Saya mengampu beberapa mata kuliah di bagian hematologi onkologi medik seperti tentang pengajaran anemia, kemudian polisitemia, bleeding, trombosis, dan beberapa mata pelajaran seperti BST, mini lecture, dan clinical science bedside teaching. Ya, jadi pelajaran yang saya berikan ke mahasiswa saya ini adalah khususnya terutama di bagian hematologi. Baik itu anemia, polisitemia, leukopenia, leukositosis, trombositopenia, dan trombositosis esensial. Jadi kemampuan yang saya harapkan dari mahasiswa-mahasiswa saya setelah mengikuti mata kuliah saya tentang hematologi, saya mengharapkan mahasiswa saya mampu mendiagnosis anemia secara dini, ya, dan mampu mengobati anemia untuk tingkat selanjutnya dan mampu menentukan bahwa pasien anemia atau kelainan hematologi yang saya ajarkan ke mahasiswa ini harus dikonsulkan ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak. Saya memberikan pelajaran ini terhadap mahasiswa saya, terutama yang sudah di tingkat klinis, itu berdasarkan Zoom atau online, atau bisa juga berdasarkan offline. Saya melakukan bimbingan terhadap mahasiswa saya di tingkat klinis atau yang biasa kita sebut koasisten atau dokter muda, itu bimbingan saya sebenarnya setiap hari. Saya di poli, jadi mahasiswa saya mengikuti kegiatan saya di poliklinik dan mengikuti kegiatan saya visite di setiap ruangan setiap hari. Saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa saya atau dokter muda atau koas saya ini dengan melakukan tugas-tugas tertentu, termasuk itu ujian akhir. Tugasnya itu salah satunya bedside teaching, kemudian clinical case scientific atau CSS, lalu dengan memberikan tugas mini lecture terhadap mahasiswa saya. Demikian merupakan suatu pernyataan diri saya sebagai seorang dosen di bagian hematologi onkologi medik sesuai dengan kapasitas saya dan sesuai dengan kompetensi saya yang saya punya. Ya, ini pemeriksaan untuk physical diagnostik ya, untuk kelainan-kelainan hematologi. Yang paling penting adalah pemeriksaan limfadenopati, kelenjar ya, dan lien serta limpa ya. Pertama kamu lihat dulu kelenjar di daerah leher. Ya, kemudian limpanya ya. Lihat sufnernya ya. Limpa, kemudian levernya ya. Ada hepatomegali atau tidak gitu ya. Ada splenomegali atau tidak gitu ya. Coba kamu lakukan. Ini ya dok ya. Ya. Ngecek dulu kelenjarnya, ada pembesaran kelenjar atau enggak. Ini semua. Cek limfanya, ada pembesaran limfa atau enggak. Terus Ada hepatomegali atau tidak. Sebenarnya sih pelajaran yang diberikan oleh dokter Dini sama saya sama aja ya. Cuma nanti kamu silakan memilih ya, memakai logika kamu. Mana yang enak dicerna, mana yang tidak gitu ya. Hematologi itu intinya kita bicara hemoglobin, leukosit, dan trombosit ya. Hanya itu aja. Kita bicara hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Itu hematologi. Karena kamu tidak terlalu saya ajarkan tentang onkologi ya. Jadi hanya HB, leukosit, dan trombosit. Kelainannya di mana? HB-nya turun atau HB-nya naik?
leukosit turun, leukosit naik, atau trombosit turun, trombosit naik, ya, atau tiga-tiganya turun, HB-nya turun, leukositnya turun, trombositnya turun. Itu namanya apa? Itu namanya MDS, ya. Atau tiga-tiganya naik, HB-nya naik, leukositnya naik, trombositnya naik. Namanya apa? MPN, ya, namanya MPN. Nah, ujung-ujungnya kelainan hematologi ini, ujung-ujungnya, kenapa kamu harus diobati dengan baik, dengan benar, ya? Ujung-ujungnya kan jadinya apa? Ujungnya kalau tidak diobati dengan baik atau benar, ujung-ujungnya jadi leukemia gitu loh, ya. Semuanya ujung-ujungnya jadinya leukemia, ya. Mau awalnya MDS, ujung-ujungnya leukemia. Mau awalnya MPN, ujung-ujungnya leukemia, ya. Terutama yang MDS dan MPN ini, ujung-ujungnya itu leukemia kalau tidak diobati dengan benar, ya. Jadi kalau HB turun kan namanya anemia, HB naik namanya polisitemia, ya. Leukosit turun leukopenia, leukosit naik leukositosis, ya. Kalau trombosit turun namanya trombositopenia, ya. Kalau trombosit naik namanya trombositosis, ya. Trombositosis. Kalau HB turun, leukosit turun, trombosit turun, resikonya darahnya encer. Ngerti nggak? Kalau HB naik, leukosit naik, trombosit naik, resikonya darahnya kental, ya. Jadi yang satu ada resiko bleeding, yang satu resikonya trombosis. Makanya kamu saya ajarkan tentang bleeding dan trombosis, ya. Di BST kamu, saya pilih BST-nya judul-judulnya CLL, CML, ya, kemudian MDS, MPN. Kenapa? Karena salah satu gejala fisik, ya, kelainan hematologi, salah satu gejala fisik kelainan hematologi itu adalah limfadenopati dan hepatosplenomegali. Orang yang MDS itu tidak ada limfadenopati, hepatosplenomegali, tidak ada orang yang MDS. Tapi orang yang MPN kebalikan, dia selalu akan timbul limfadenopati, hepatosplenomegali, ya. Bahkan kalau pada yang CLL dan CML, yang MPN-nya, yang CLL-CML, itu splenomegalia itu gila-gilaan, bisa sampai susna 8, ya, 5-8 kayak orang hamil, ya. Jadi kelainan hematologi itu hanya sebegitu, ya. Yang kamu pikirkan hanya HB, leukosit dan trombosit. Tidak ada satupun yang melewati pemeriksaan hematologi rutin. Tidak ada, kan? Kamu kalau jadi dokter yang mau periksa di IGD pertama kali hematologi rutin, nggak ada yang mau periksa. Mana ada orang masuk IGD lalu mau periksa GDS dulu misalnya, nggak ada. Selalu kamu periksanya hematologi rutin, ya. Jadi kelainan hematologi itu simple tapi complicated, ya. Simple tapi complicated. Makanya pengobatannya complicated, ya. Kenapa complicated? Karena etiologinya macam-macam. Anemia simple tapi etiologinya banyak. Polisitemia simple tapi etiologinya banyak, ya. IPP, contoh trombositopenia adalah IPP, simple tapi etiologinya banyak, ya. Kemarin ini baru-baru ini saya dapat pasien rada aneh, ya. Baru masuk, HB-nya normal, leukosit normal, trombosit normal, masuk dengan demam, ya. Setelah 3 hari tiba-tiba trombositnya turun, ya. Setelah 3 hari tiba-tiba trombositnya turun. Lalu pasien kayak gejala yang makin berat, sampai sesak nafas, sampai
seperti orang sepsis gitu ya. Gejalanya seperti orang SARS, ngerti nggak? Orang sepsis itu, sebelum sepsis itu namanya SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome namanya. Itu orang sebelum sepsis, SIRS. SIRS itu tandanya apa? Takikardi, ya. Takikardi, kemudian dia respiratory rate-nya naik, ya. Kemudian febris yang turun naik gitu ya. Itu adalah tanda SIRS. Ya. Tiba-tiba pasiennya SIRS, diceklah antigen NS1, ternyata positif gitu ya. Trombositnya makin lama makin turun, ya. Lalu gejala SIRS ini makin hebat. Sama ahli penyakit dalamnya ditransfusi trombosit lah sebelum konsul ke saya ya. Karena trombositnya makin lama makin anjlok. Tapi sayangnya ini dokter, mungkin saya nggak tahu dia lupa atau tidak mengerti bahwa komplikasi yang serius daripada DHF, dengue itu, ini orang kan antigen NS1 positif, berarti DHF ya. Nah biasanya nih kalau DHF, kalau di awal-awal, kalau primary, kalau kamu udah masuk tropik infeksi belum? Udah sama dokter Susantina. Oh, bukan dokter Susantina. Oh, tapi udah masuk tropik infeksi. Biasanya kalau primary DHF ya, itu dia gejalanya nggak akan berat. Ya, nggak pernah tuh primary DHF antigen yang positif lalu dia tiba-tiba karena gejala SARS pada DHF itu salah satu gejala tanda daripada dengue shock syndrome DSS. Tapi biasanya secara primary itu jarang orang DHF tiba-tiba kena dengue shock syndrome, gitu ya. Lalu tiba-tiba paru-parunya ada pneumonia tiba-tiba, gitu ya. Nah ini rada-rada lucu. Ya. Setelah trombositnya makin lama makin turun, barulah dia konsul ke saya, gitu ya. Nah ini jelas ya, perjalanannya jelas ini. Ini adalah dengue shock syndrome dengan SARS. Kalau kamu lihat di teori, SARS itu berhubungan erat sama dengue shock syndrome pada orang viral, ya, pada orang infeksi virus. Karena infeksi apapun itu bisa menyebabkan sepsis. Ya, infeksi apapun bisa menyebabkan sepsis. Perawatan kanker di era pandemi COVID-19. COVID-19 ini merupakan ancaman pada pasien dengan daya tahan tubuh yang lemah. Pasien dengan kanker itu beresiko membutuhkan ventilator dan perawatan ICU kira-kira 3-5 kali lipat lebih besar dibandingkan pasien yang tidak memiliki kanker. Perawatan kanker di masa pandemi ini harus tetap dilakukan dengan aman sesuai dengan kebutuhan pasien. Identifikasi awal dan pemakaian masker itu untuk pasien dengan gejala saluran pernafasan. Pasien dengan gejala saluran pernafasan wajib melakukan rapid dan swab test untuk menyingkirkan kemungkinan adanya COVID-19. Edukasi keluarga pasien tentang penularan COVID-19 ini juga penting di dalam persiapan awal, dan juga pasien dengan gejala ringan dapat berkonsultasi melalui layanan telepon untuk mengurangi paparan di dalam klinik dan tetap berada di rumah khususnya bila merasa kurang sehat. Pertimbangan untuk rawat jalan pada pasien kanker, yaitu pasien yang dalam keadaan baik dan perlu layanan konsultasi, dapat melakukannya secara telemedicine atau dapat melakukan penjadwalan ulang selama pandemik.
meningkatkan jam operasional dan kemampuan evaluasi untuk memastikan departemen darurat dan sumber daya rumah sakit disediakan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan perawatan di tingkat yang lebih tinggi. Pemilihan terapi pada pasien kanker pada saat pandemik COVID-19 ini untuk tumor padat, terapi tambahan dengan maksud kuratif cenderung harus dilanjutkan meskipun ancaman infeksi COVID-19 selama pengobatan. Untuk pasien dengan penyakit metastasis, perawatan yang terlambat dapat menyebabkan perburukan dan loss of window untuk mengobatinya. Pertimbangan harus mencakup bagaimana keterlambatan tersebut dapat menyebabkan perburukan gejala yang lebih jauh menekankan sumber daya rawat inap. Meskipun operasi tidak dianggap elektif, intervensi bedah juga perlu diprioritaskan. Saat ini ada larangan 2 minggu operasi elektif dalam sistem karena ketersediaan keterbatasan daripada APD, kepegawaian, dan kapasitas tempat tidur. Pasien dengan keganasan hematologi agresif memiliki urgensi yang sama atau lebih besar untuk perawatan yang menyelamatkan jiwa. Transplantasi sel induk dan imunoterapi seluler memberikan perawatan penyembuhan bagi banyak orang dengan penyakit agresif dan dalam banyak kasus tidak dapat ditunda. Pertimbangan etik pada pasien-pasien kanker dalam pandemik 19 ini, jika seorang pasien kanker stadium akhir atau dengan kondisi kesehatan komorbiditas seperti jantung atau disfungsi paru-paru terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan ventilasi mekanik, prognosis cenderung buruk. Di Wuhan, Cina, hanya 1 pasien yang selamat di antara 32 yang sakit parah dikonfirmasi COVID-19 dan diperlukan ventilasi mekanis. Pertimbangan etik yang lain, pasien kanker yang terinfeksi COVID-19 membutuhkan pengobatan paliatif yang proaktif. Sediakan sumber daya untuk membantu pasien membuat keputusan mengenai perawatan pasien. Manajemen rumah sakit pada pasien kanker, unit rawat inap kanker akan dipersiapkan untuk pasien COVID-19. Rumah sakit akan kekurangan tempat tidur. Penurunan masyarakat yang melakukan donor darah, klinik dan rumah sakit akan kekurangan darah donor sehingga penurunan ambang batas untuk kebutuhan transfusi. Pasien yang terinfeksi COVID-19 harus dirujuk ke rumah sakit dan harus diminimalisir kontak dengan staf dan perawat rumah sakit untuk mencegah penularan dengan persiapan APD yang memadai tentunya. Terima kasih.